Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya menampilkan cuplikan video tausiah para ustadz yang ada di YMBU, Yayasan Bina Umat Mandau. Kali ini saya akan menampilkan salah seorang ustadz YMBU tersebut yang merupakan aset bagi Yayasan Bina Umat, yaitu Ustadz Abdul Nafis Harahap. Beliau ini pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Alhamdulillah sudah lolos tingkat provinsi. Kalau saya menjuluki beliau ini yaitu Ustadz yang sangat power tapi sangat menyenangkan. Ibaratkan kalau kita masuk ke rumah makan, keluar kenyang. Jadi saudara-saudaraku yang ingin mengundang beliau bisa menghubungi kami Yayasan Bina Umat Mandau yang beralamat di sekretariat yaitu Komplek Masjid Arafah Duri. Demikian, mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi di hadapan manusia. Apa kata Nabi SAW? Asa'un nasu khalqo. Ada beberapa manusia yang paling buruk, yang paling rugi di hadapan manusia. Siapa itu? Iza godoba minka angkarofatlah. Kalau dia marah kepadamu, dia hilangkan semua kebaikanmu. Gara-gara satu keburukanmu, semua kebaikanmu dia lupakan. Ini orang buruk kata Nabi. Dia nggak ingat lagi kita pernah bantu dia, nggak ingat lagi kita pernah ngasih uang kepadanya, dia nggak ingat lagi kita pernah bantu dia waktu dia ada acara pesta di rumahnya. Angkarofatlah, gara-gara satu keburukan dia hilangkan kebaikan kita. Ini orang buruk kata Nabi. Siapa lagi orang buruk? Kalau dia sedang tidak mood kepada kita, diceritakannya keburukan kita kepada orang. Maka ibu-ibu hati-hati bercerita kepada orang lain. Kenapa? Bisa jadi kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Hati-hati ibu-ibu cerita. Tengok kawan cerita siapa dia. Bisa nggak menahan rahasia kita? Kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang seperti ini biasanya dikatakan orang toge. Ibu-ibu tahu toge? Kira-kira kenapa toge diciptakan bengkok? Ini ibu-ibu nih, biasanya begini ibu-ibu. Kenapa toge diciptakan bengkok? Kenapa, Bu? Di ketoprak ada toge, Bu? Ada. Di mana lagi, Bu? Pecal. Mana lagi, Bu? Soto. Ini membuktikan toge suka ikut campur urusan orang. Makanya yang suka ikut campur urusan orang itu namanya toge tuh. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia marah kepada kita, lagi nggak mood kepada kita, dia ceritakan semua keburukan kita kepada orang. Ini orang buruk kata Nabi. Wa qala minka ma laysatik. Dan dia ceritakan semua keburukan kita kepada orang. Dia ada cerita kepada orang yang nggak pernah kita buat. Malai sakit. Kamu tahu nggak siapa itu ini? Orang ini percaya pula. Akhirnya orang ini benci pula kepada kita. Dia mengajak orang benci kepada kita. Diceritakannya semua keburukan kita kepada orang yang nggak pernah kita buat. Niatnya apa? Mengajak orang benci kepada kita. Ini orang buruk kata Nabi. Makanya Nabi melarang keras melalui hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak sanggup maka auliyasmut, lebih baik dia. Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang selamat gara-gara mulut, tapi lebih banyak orang celaka gara-gara mulut. Banyak orang yang selamat gara-gara mulut, tapi lebih banyak yang celaka. Maka mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati menjaga mulut. Karena segala sesuatu yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ada manfaatnya bagi kita. Kenapa Allah sebutkan semut? Karena ada hikmah yang perlu kita ambil dari seekor semut. Kita lihat apa hikmahnya. Sebiji nasi dengan tubuh semut yang lebih kecil dari sebiji nasi tersebut.
Tapi semut berusaha mendorong sebiji nasi tadi. Ketika semut nggak bisa mendorong sebiji nasi, apa yang dilakukan semut? Dia panggil kawan-kawannya. Mereka dorong bersama sehingga musim kemarau apa yang terjadi? Sarang semut dipenuhi dengan makanan. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa semut itu persatuannya sangat kuat. Kalau semut berjumpa itu saling bersentuhan tuh kepalanya, itu salaman mereka. Karena memang dalam hadis Nabi, orang yang berjumpa muslim dua orang, selama bersalaman dosanya diampunkan. Diampunkan siapa? Maka ibu kalau jumpa salaman, bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Itu yang Allah tunjukkan kepada kita. Ketika kita ganggu seekor nyamuk di pokok jambu, maka semut-semut yang lain akan datang menggigit kita. Itu apa itu? Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya persatuan semut. Seharusnya bahwasanya seolah-olah Allah berkata kepada kita, tirulah persatuan semut. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling membodoh-bodohi, jangan saling memburukkan, tapi saling mengangkat nama, saling mendukung, saling menguatkan persatuan.